Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Untuk materi prakarya hari ini ya, kita akan membahas tentang budidaya tanaman sayuran ya, sesuai bab 3 kalau di LKS kalian ya. Itu tentang budidaya sayuran ya. Nah, ini kebetulan ya, ibu ini hobi menanam ya, di samping hobi memfoto ya, foto juga hobi menanam ya. Maka kalau di antara kalian itu ada yang punya hobi yang sama, yaitu bercocok tanam ya, bercocok tanam apa saja ya, karena yang kita bahas adalah budidaya tanaman sayuran ya. Di sini ibu akan perlihatkan ya, tanaman yang ibu tanam di rumah nah ya, untuk memanfaatkan waktu luang ya, dengan kegiatan yang bermanfaat, menyatu dengan alam, sehat ya, segar ya. Udara yang kita hirup juga segar ya. Hasil dari kebun sendiri itu menyenangkan ya. Karena apa? Dari kita mulai berproses ya, mulai menyiapkan lahan sampai ya pada tahapan panen. Nah, itu butuh proses ya, proses yang kita awali dari pengolahan lahan ya, sampai dengan penyiapan ya, penyiapan lahannya butuh apa, mau nanam apa, itu harus kita persiapkan dulu. Yang perlu kita persiapkan adalah media tumbuh. Media tumbuhnya itu berupa lahan ya, tanah seperti ini kan, tempat tumbuh tanaman ya, media tanahnya atau lahannya ini langsung ditanam di tanah. Tapi ada juga ya media tanam yang selain di tanah, kalau punya lahan sempit kita bisa memanfaatkan aneka wadah ya. Wadahnya itu bisa bermacam-macam ya. Ibu akan berikan contoh wadah ya, wadah tumbuh tanaman yang diisi dengan media tanam. Media tanamnya nanti juga akan saya tunjukkan, membuat sendiri ya. Dan hasil tanamannya bisa alhamdulillah subur ya. Nah, di sini ibu jelaskan juga nanti menggunakan apa, bahan-bahan organik ya. Jadi tidak perlu beli pupuk ya, tetapi kita bisa memanfaatkan sampah dapur yang ada, itu untuk pupuk tanaman ya. Nah, seperti ini juga tanaman bayam ya, ini juga termasuk jenis sayuran ya. Nah, terus ini ya, singkong ya, bisa dimanfaatkan ya, sebagai sayur. Di samping juga umbinya itu bisa dimanfaatkan untuk produk ya, bisa digoreng, bisa direbus ya, bisa dikeripik dan sebagainya ya. Nah, terus ini pepaya ya, pepaya juga bisa dimanfaatkan daunnya untuk sayuran, juga buahnya ya, buahnya ini bisa dimanfaatkan untuk sayur, juga untuk buah ya. Nah, kita lihat di sana yang sudah tinggi, sudah berkali-kali panen ya, itu bisa dilihat, bisa kita tanam 1 atau 2 untuk keluarga sudah cukup ya. Ini medianya, media tanamnya ya, selain tanah kita juga bisa menggunakan wadah bekas ya. Wadah bekas seperti ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman ya. Ini untuk tanam jahe ya. Itu ada
sayur juga ini karena organik ya. Ini ciri-ciri kalau organik ya, daunnya berlubang seperti ini, tidak ada daun yang berlubang dimakan belalang ya. Ini organik. Ini tanaman sawi ya, sawi daging ya, atau yang disebut dengan odeh. Kalau ini brokoli hijau ya, ini sei atau sawi putih ya. Ini terong. Wadahnya lihat, wadah bekas wadah bekas beras ya, beras yang kemasan 5 kilo itu bisa digunakan, sak juga bisa digunakan, dan juga bisa berbuah ya. Yang di sana subur-subur, yang di sana ya buah-buahnya besar. Kita lihatkan juga ini tanaman jahe ya. Nah, kalau ini dari benih saya sebar di polybag seperti ini akan tumbuh ini bibit, menjadi bibit lombok ya, benih ya atau biji ya. Ditaruh di polybag seperti ini, lama-lama akan tumbuh seperti ini. Nah, ini di biji pepaya juga bisa tumbuh ya. Baik ya. Terus ini daun pandan ya, pandan bisa ditanam. Aneka macam ya. Saya juga tanam bawang bombay ya, bawang bombay bisa tumbuh. Ini sayuran berambang India ya, ini coba kita lihat besar-besar ternyata ya, ini sudah hampir bisa dipanen ya. Wadahnya wadah plastik ya, sampah ya, sampah yang nggak berguna bisa kita manfaatkan sebagai wadah ya, wadah budidaya tanaman ya. Nah, ini untuk medianya itu juga karena organik ya, membuat sendiri sekam bakar ya, yang sudah selesai prosesnya. Terus ini ada dolomit ya, atau kambing yang sudah mati. Nah, ini ada pupuk kambing ya, dari kotoran kambing yang dicampur sekam bakar, dicampur sampah dapur, dicampur Yakult ya. Yakult kalau nggak membuat banyak, cukup Yakult 1 sudah cukup ya, sampah, dan juga dikasih gula, air gula ya. Disimpan selama 1-2 bulan biar nanti hasilnya bisa menjadi pupuk organik ya. Sampahnya seperti itu ya. Sampahnya saya kumpulkan, telur, buah yang jelek-jelek ya, terus dicampur kotoran ayam atau kohe ya, bisa. Nah, itu nanti diaduk ya, dicacah, diaduk, dibuat pupuk. Pupuknya ada videonya sendiri, sudah saya share di YouTube juga ada ya. Coba kita amati lagi tentang media tanam ya, media tanam untuk tumbuh tanaman ya, menggunakan polybag ya, menggunakan wadah bekas ya, yang tidak terpakai ya. Nah, seperti ini sudah rusak, dijahit bisa di ini namanya didolomi ya, bisa. Ini polybag lihat, kecil-kecil sudah berbuah ya. Lemon ya, jeruk lemon. Ini uji coba pepaya yang sudah tumbuh, saya potong ya, supaya nanti bisa berbuah pendek ya. Nah, seperti ini dihilangkan, disisakan 1 saja. Nah, disisakan 1. Nah ya, di pruning istilahnya, atau
dipangkas daunnya, di pruning ya. Ini yang kita sisakan adalah yang tumbuhnya paling subur ya, yang paling tinggi pertumbuhannya. Kita pilih yang bagus ya, nanti biar tumbuh bagus juga ya. Nah ini juga kita lihat bisa tumbuh berambang di situ. Kita juga lihat media yang lain ya, seperti ini. Nah ini subur ya, bawang pre ya, atau bawang daun ya, bisa tumbuh seperti ini, subur ya. Ini daun jeruk purut ya, daun jeruk purut untuk bumbu masak ya. Juga ini daun salam ya, daun salam bisa tumbuh. Coba kita lihat ini wadah kaleng seperti ini juga bisa dimanfaatkan. Cuman ini tanamannya sudah saya cabut ya, sudah panen ya. Wadah seperti ini, wadah bekas bisa dimanfaatkan. Cocok tanam ya. Untuk hari ini saya akan beri makan ikan ya. Tadi lupa belum saya kasih makan ya. Tadi ayamnya sudah ya, cuman ikannya belum saya kasih makan ya. Saya akan kasih makan, rupanya kemarin hujan airnya penuh ya. Perhatikan mana ikannya, berarti kenyang ini. Oh ya, masih kenyang. Ikannya masih kenyang. Untuk hari ini ya cukup sampai di sini. Semangat pagi, terus belajar ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena kita hidup di zaman COVID ini ya, ada wabah COVID seluruh dunia ya. Itu kita menggunakan pembelajaran apapun ya melalui era layar ya. Era layar itu dengan melihat ya. Kalau kita melihat dunia ya dan perkembangannya melalui layar ya, layar HP ya, layar televisi dan sebagainya, pokoknya era layar ya. Nah, itu kita akan tuju sesuai dengan apa yang kita ingini ya. Jadi ingat, selalu positif thinking ya. Kalau melihatlah yang baik ya. Menanamlah yang baik, yang bermanfaat. Maka hasilnya akan bisa kita nikmati ya. Kalau hobi tanaman ya silahkan menanam. Kalau hobi berkarya, misalnya prakarya, membuat sesuatu yang bermanfaat ya silakan membuat jilbab, membuat sapu tangan, membuat wadah pensil dan sebagainya, dikembangkan ya. Atau ada yang berminat di keagamaan, silahkan, mumpung banyak waktu belajar di rumah ya. Nah, yang kelas 7 hafalkan juz 30 misalnya ya, hafalkan juz 30. Untuk yang sudah khatam juz 30 ya dilanjutkan dengan juz-juz yang lain, juz 1 sampai 29 ya. Karena waktu berharga ya, tidak tahu kita
hidup sampai kapan, karena semua hanya titipan ya, semua hanya kehendak Allah ya, semua kehendak Allah. Maka kalau kita menanam maka kita akan panen. Tanam kebaikan maka hasilnya kebaikan ya. Selalu positive thinking dan selalu semangat belajar, terus belajar. Nah, kalau hobi menanam, nah ini kita akan panen nanti. Tanaman yang kita tanam pasti akan menghasilkan ya. Ini yang di planter bag ya. Nah, ini jadi menyenangkan kegiatan bercocok tanam ya. Bisa berbuah juga di dalam pot. Ini Selamat pagi, selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.